Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Bayi Leli Herawati, Guru Kimia MAN 1 Lombok Timur. Kali ini saya akan mengajak kalian untuk membahas satu materi kimia, yaitu sifat koligatif larutan. Nah, adapun pembahasan kita kali ini berkenaan tentang penurunan tekanan uap larutan. Baik, kita mulai ya. Oke, baik, kita bahas dulu apa sih sifat koligatif ya. Jadi sifat koligatif ini merupakan sifat-sifat larutan yang tidak tergantung dari jenis zatnya, tetapi tergantung hanya pada konsentrasi partikel terlarutnya. Nah, mana saja sih sifat larutan yang tergantung pada jenis zatnya? Nah, misalnya rasa. Contohnya antara larutan gula dengan larutan cuka itu pasti memiliki rasa yang berbeda. Yang larutan gula rasanya manis, yang larutan cuka itu rasanya asam. Nah, itu tergantung dari jenis zatnya. Jadi dua zat tadi berbeda. Atau contoh yang lain warna ya. Warna juga sifat larutan yang bergantung pada jenis zatnya. Berikutnya daya hantar listrik. Nah, daya hantar listrik juga merupakan jenis sifat larutan yang tergantung pada jenis zatnya. Dan masih banyak lagi. Nah, tetapi ada satu sifat ya, satu sifat larutan yang hanya tergantung pada konsentrasi partikel zat larutnya. Nah, banyaknya partikel dalam larutan itu ditentukan oleh konsentrasi larutan dan sifat larutan itu sendiri. Nah, jumlah partikel dalam larutan non-elektrolit itu tidak sama dengan jumlah partikel dalam larutan elektrolit, walaupun konsentrasi keduanya sama. Nah, ini dikarenakan larutan elektrolit itu dapat terurai menjadi ion-ionnya, sedangkan larutan non-elektrolit itu tidak terurai menjadi ion-ionnya. Nah, sebelumnya kita sudah pernah membahas ada beberapa cara untuk menyatakan konsentrasi larutan. Misalnya melalui konsentrasi molar, konsentrasi molal, fraksi mol, dan juga bisa dengan persen massa. Nah, adapun 4 sifat koligatif larutan yang dimaksud adalah penurunan tekanan uap larutan, kemudian ada kenaikan titik didih, penurunan titik beku, dan tekanan osmotik. Nah, kali ini kita akan membahas sifat yang pertama, yaitu penurunan tekanan uap larutan. Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang penurunan tekanan uap larutan, ada beberapa konsep yang perlu kita pahami terlebih dahulu. Nah, yang pertama mengenai uap. Apa sih uap gitu ya? Jadi uap itu merupakan cairan yang tadinya molekul-molekul cairannya itu saling bersentuhan. Jadi walaupun tidak rapat tapi ada persentuhan atau tumbukan antara molekul-molekul di dalam cairan. Nah, uap itu terjadi ketika ya molekul-molekul yang tadinya saling bersentuhan satu sama lain itu akhirnya berpisah per molekulnya. Nah, inilah yang disebut dengan uap ya. Kemudian jenuh. Nah, jenuh itu keadaan di mana uap itu sudah tidak dapat lagi menguap ya, atau sudah maksimal dalam keadaan uap. Nah, ini disebut dengan jenuh. Nah, berikutnya tekanan uap air. Jadi tekanan uap air itu merupakan tekanan parsial ya, akibat adanya uap air di atas permukaan air.
Jadi tekanan parsial ini maksudnya tekanan secara menyeluruh yang ada di bagian atas permukaan air akibat adanya uap air. Nah, berikutnya tekanan uap jenuh. Nah, tekanan uap jenuh tadi sudah kita bahas, jenuh itu keadaan maksimal ya. Berarti kalau tekanan uap jenuh itu berarti tekanan uap maksimumnya. Nah, uap jenuh berarti suatu keadaan dengan uap itu tidak bisa bertambah lagi di atas permukaan cairan. Oke. Berikutnya, nah kita akan bahas tentang tekanan uap jenuh. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa air itu memiliki titik didih 100 derajat Celcius. Nah, ketika air mendidih, airnya akan berubah menjadi uap air. Nah, di sini air itu tidak harus menguap di suhu 100 derajat Celcius, tetapi air dapat menguap pada suhu berapa saja, termasuk bisa di bawah suhu 100 derajat Celcius. Nah, contohnya apa? Nah, ketika kalian menjemur pakaian, ya pakaian basah, itu bisa menjadi kering ketika dijemur, walaupun kalian tidak mendidihkannya, ya. Jadi kenapa pakaian basahnya bisa menjadi kering ketika dijemur? Karena airnya menguap. Ya, tetapi pakaian basah itu akan lama keringnya jika kita tempatkan pada ruangan yang tertutup seperti ini. Ya, kenapa? Karena dalam ruangan tertutup ya, itu akan uapnya akan jenuh. Ya, jadi uapnya akan jenuh. Nah, pada keadaan jenuh itulah proses penguapan tetap berlangsung, tetapi pada saat yang sama juga terjadi proses pengembunan dengan laju yang sama, sehingga pakaian basah yang kita tempatkan dalam ruangan tertutup ya itu lembab gitu ya, karena di situ terjadi juga proses pengembunan. Nah, proses penguapan yang berlangsung dengan laju yang sama dengan proses pengembunan itu berarti terjadi kesetimbangan dinamis di situ. Nah, tekanan yang ditimbulkan oleh uap ya dalam keadaan jenuh tadi, inilah yang disebut dengan tekanan uap jenuh zat. Berikutnya kita bahas besarnya tekanan uap itu tergantung dari dua hal. Yang pertama bisa jenis zatnya, yang kedua bisa berdasarkan suhu. Ya. Nah, kita lihat kalau berdasarkan jenis zatnya. Ya. Nah, jenis zat ya itu terbagi menjadi dua. Ada zat larut yang sukar menguap atau disebut dengan non-volatil. Ada juga zat larut yang mudah menguap atau volatil. Nah, untuk zat yang sukar menguap, ini zatnya mempunyai gaya tarik-menarik antar partikel yang relatif kuat, ya, sehingga dia sukar untuk menguap. Nah, akibatnya apa terhadap besarnya tekanan uap? Nah, terhadap jenis zat ini, tekanan uap akan menjadi rendah. Ya, contohnya untuk zat-zat yang sukar menguap, misalnya garam, gula, gliserol, ya, dan lain sebagainya. Nah, berikutnya zat yang volatil atau mudah menguap. Ya, untuk zat ini dia mempunyai gaya tarik-menarik antar partikel yang relatif lemah, sehingga nanti mengakibatkan tekanan uapnya menjadi tinggi. Ya, contohnya etanol dan ether. Ya, oke. Yang kedua berdasarkan suhu. Nah, tekanan uap suatu zat itu akan bertambah jika suhu kita naikkan. Mengapa? Karena kenaikan suhu itu bisa menyebabkan energi kinetik molekul cairan itu bertambah.
ya, sehingga lebih banyak molekul yang dapat meninggalkan permukaan cairan menuju fase gasnya. Nah, kalau banyak yang menguap, ya, maka akibatnya konsentrasi uapnya akan semakin besar. Nah, inilah yang menyebabkan tekanan uap menjadi lebih tinggi. Oke, sekarang kita bahas, ya, tekanan uap pelarut dalam larutan. Nah, kalau yang sebelumnya kita sudah bahas tekanan uap pelarut saja, ya. Nah, bagaimana kalau tekanan uap pelarut di dalam larutan? Nah, jika air sebagai pelarut murni, ya, kita diuapkan gitu ya pada suhu tertentu dan tekanan tertentu, maka uap air yang ada itu akan menyebabkan tekanan uap pelarut pada pelarut murni, karena di situ hanya ada air, ya. Nah, jadi kalau airnya kita panaskan, ya, pada suhu tertentu dan tekanan tertentu, maka dia akan menguap. Nah, uap yang dihasilkan itu akan menyebabkan adanya tekanan uap. Nah, karena di situ hanya ada air, berarti tekanan uapnya disebut dengan tekanan uap pelarut pada pelarut murni. Nah, di sini disimbolkan dengan P0. Tetapi jika ke dalam air murni tadi kita masukkan suatu zat terlarut yang non volatil, yang tidak mudah menguap, misalnya kita masukkan garam. Nah, jadi kalau ada pelarut kita masukkan zat terlarut, maka nanti dia akan membentuk larutan. Nah, bagaimana kalau larutan tadi dipanaskan pada suhu dan tekanan yang sama seperti pada air murni tadi? Nah, maka pelarut air yang ada dalam larutan juga akan menguap. Nah, akibatnya apa? Nah, maka dihasilkanlah tekanan uap pelarut tetapi pada larutan, ya. Nah, jadi dibedakan ya antara tekanan uap pelarut pada pelarut murni dengan tekanan uap pelarut pada larutan. Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang penurunan tekanan uap untuk larutan elektrolit, ya. Nah, sebelumnya tadi sudah dijelaskan juga bahwa jumlah partikel zat terlarut pada larutan elektrolit itu tidak sama dengan larutan non elektrolit, ya. Oke, sekarang kita lihat kembali dari teori ion, ya, August Arrhenius. Ini dikemukakan bahwa larutan asam, basa ataupun garam itu merupakan larutan elektrolit, ya. Nah, larutan elektrolit merupakan larutan yang dapat terionisasi atau terurai menjadi ion-ionnya. Akibatnya apa? Ketika larutan elektrolit itu terionisasi, maka nanti akan mengakibatkan bertambahnya jumlah partikel zat terlarut. Nah, di sini Bu Guru berikan contoh untuk beberapa larutan dengan konsentrasi yang sama. Baik, kita lihat contohnya di sini. Ada larutan glukosa 0,5 molar. Nah, ini artinya apa? Jadi dalam 1 liter larutan itu terdapat jumlah molekul glukosa sebanyak 0,5 mol. Nah, seperti kita ketahui, larutan glukosa itu merupakan larutan non elektrolit. Jadi dalam larutannya dia tidak akan mengalami ionisasi, ya, sehingga nanti jumlah partikel zat larutnya juga tetap 0,5 mol, ya. Yang kedua, ada larutan NaCl 0,5 molar. Jadi larutan garam. Nah, sebagaimana kita ketahui, larutan garam itu merupakan larutan elektrolit, ya, karena NaCl di sini bisa terionisasi menjadi Na plus dan Cl- dalam larutannya, ya. Nah, ini artinya apa? Kalau ada larutan NaCl 0,5 molar, itu artinya dalam 1 liter larutan itu terdapat ion Na plus sebanyak 0,5 mol dan ion Cl- sebanyak 0,5 mol. Sehingga
jumlah ion Na+ dan ion Cl- di dalam larutan itu ada 1 mol ya, 0,5 mol dari Na+ dan 0,5 mol dari Cl- ya, sehingga di sini jumlah partikel zat larutnya berjumlah 1 mol ya. Jadi kalau kita lihat dengan larutan yang pertama dengan konsentrasi yang sama ya, nah ini ternyata jumlah partikel zat larutnya berbeda ya. Nah, untuk yang larutan elektrolit ya, dia terionisasi ya, sehingga nanti jumlah partikel zat larutnya lebih banyak dibandingkan dengan yang larutan non elektrolit, karena larutan non elektrolitnya tidak terionisasi. Nah, berikutnya contoh yang ketiga. Oh, ini 2 ya. Oke, ini contoh yang ketiga ya. Oke, ini abaikan saja nih. Jadi larutan yang ketiga yaitu larutan CaCl2 ya, ini larutan garam juga ya, dengan konsentrasi yang sama 0,5 molar. Nah, karena ini larutan garam berarti dia elektrolit ya. Nah, dalam larutannya CaCl2 itu akan terionisasi menjadi Ca2+ ya plus 2Cl- ya. Nah, artinya apa? Di dalam 1 liter larutan itu terdapat ion Ca2+ sebanyak 0,5 mol dan ion Cl-nya sebanyak 2 kali 0,5 mol ya, yaitu 1 mol. Sehingga jumlah ion Ca2+ dan ion Cl- itu berjumlah 1,5 mol. 0,5 molnya dari Ca2+, 1 molnya dari ion Cl-. Sehingga di dalam larutan jumlah partikel zat larutnya ya itu sebanyak 1,5 mol. Nah, sekarang kita perhatikan larutan yang kedua dengan yang ketiga itu sama-sama elektrolit di sini dengan konsentrasi yang sama. Tetapi ternyata jumlah partikel zat larutnya berbeda. Nah, hal ini disebabkan pada saat reaksi ionisasi jumlah ionnya berbeda antara NaCl dengan ion pada CaCl2. Ya, jadi walaupun sama-sama elektrolit, kemudian dia memiliki konsentrasi yang sama, tetapi kalau jumlah ionnya berbeda, maka dia bisa memiliki jumlah partikel zat larut yang berbeda. Ya. Oke. Nah, ini nanti akan menyebabkan perbedaan pada penurunan tekanan uap larutan. Dari ketiga contoh di atas, ternyata jumlah zat larut ya dalam larutan elektrolit itu lebih besar dari jumlah partikel zat larut dalam larutan non elektrolit walaupun dalam konsentrasi yang sama. Nah, karena partikel zat larutnya lebih besar, maka sifat koligatif larutan elektrolit juga lebih besar dibandingkan dengan yang non elektrolit. Nah, banyaknya partikel zat larut hasil reaksi ionisasi pada larutan elektrolit itu dirumuskan dengan faktor Van Hoff. Nah, jadi rumus yang awal tadi delta P sama dengan P0 kali XT, nah ini tinggal dikalikan dengan faktor Van Hoff yaitu I. Jadi I itu sama dengan 1 plus N-1 kali alfa. Nah, di mana alfanya itu merupakan derajat ionisasi, N-nya adalah jumlah ion. Ya. Jadi perbedaannya hanya pada faktor Van Hoff ya untuk yang larutan elektrolit. Nah, N itu tadi jumlah ion ya. Nah, misalnya di sini CaCl2 jumlah ionnya ada 3. Ya. Jadi N-nya sama dengan 3. Dari mana? Kita lihat yang tadi. Nah, jadi ini dihasilkan 1 ion Ca2+ dan 2 ion Cl-. Jadi total ionnya ada 3. Ya. Kalau di NaCl berarti N-nya sama dengan 2 karena
di sini ada satu ion dari Na+ dan satu ion lagi dari Cl-. Begitu juga dengan KCl. KCl kalau kita ionisasi menghasilkan K+ dan Cl-. Jadi ada satu ion K, K+ dan satu ion Cl-. Nah, untuk FeCl3 ionnya jumlahnya 4. Ya, jadi kalau kita ionisasi dihasilkan Fe3+. Jadi ada satu ion Fe3+ plus 3 Cl-, ada 3 ion Cl-, sehingga totalnya menjadi 4. Ya. Oke, sekarang kita ke contoh soal nih. Nah, ini yang Bu Guru contohkan untuk yang larutan non elektrolit, ya. Oke, kita lihat. Tekanan uap air pada 100 derajat Celcius adalah 760 mm Hg. Berapakah tekanan uap larutan glukosa 18% pada suhu 100 derajat Celcius? Diketahui ARH1, C12 dan O16. Nah, karena di sini yang ditanyakan adalah glukosa, berarti kita harus tandai glukosa ini larutannya non elektrolit. Ya, sehingga nanti dalam rumusannya kita tidak perlu menggunakan faktor Van Hoek, ya, atau tidak perlu menggunakan I. Dan tidak perlu juga menghitung berapa jumlah ion, ya, karena glukosa tidak terion. Ya, sekarang kita coba menyelesaikan soal ini, ya. Nah, karena tadi ini larutannya non elektrolit, kemudian yang ditanyakan adalah tekanan uap larutan, berarti yang ditanyakan adalah P. Ya. Nah, rumus P itu adalah XP kali P0 pelarut. Nah, P0-nya di sini sudah diketahui, yaitu tekanan uap air pada suhu 100 derajat Celcius itu 760 mm Hg. Jadi P0-nya 760 mm Hg. Nah, sekarang XP-nya. XP-nya ini tidak ada, ya, datanya di dalam soal. Berarti XP inilah yang harus kita tentukan. Ya, kita cari dulu. Nah, tadi ada data di soal yang menyebutkan dalam larutan, ya, glukosanya ada 18%. Ya. Nah, dulu, ya, pada saat kita membahas tentang konsentrasi, Bu Guru pernah bahas, ya, persen massa, ya. Jadi kalau ada glukosa 18% di dalam larutan, berarti larutannya itu 100%. Ya. Nah, di dalam larutan itu ada zat larut dan ada pelarut. Nah, dalam hal ini glukosa itu merupakan zat larut. Ya, di dalam larutan dia ada 18%. Ya, berarti kalau 100%-nya kita misalkan 100 gram, berarti glukosanya, ya, yang 18% itu berarti 18 per 100 kali 100 gram. Berarti di dalam larutan terdapat 18 gram glukosa. Nah, sisanya siapa? Sisanya ya tentu saja pelarut, ya, atau air. Nah, berarti airnya ada 82%, ya, atau 82 per 100 kali 100 gram, sehingga diperoleh 82 gram. Atau kita bisa langsung kurangi 100 gram dikurangi 18 gram. Jadi pelarut airnya ada 82 gram. Nah, lalu kita tentukan, ya, berapa jumlah mol dari zat larut dan berapa jumlah mol dari air. Ya, masih ingat ya rumus untuk menentukan mol, yaitu massa, ya, dibagi dengan massa molekul relatif. Jadi M dibagi dengan Mr. Nah, M untuk glukosa tadi massanya 18 gram. Mr glukosa kita bisa cari lewat AR-nya. Nah, glukosa sendiri adalah C6H12O6. Sehingga nanti ketemu kalau kita hitung Mr-nya 180. Nah, jumlah molnya berarti 18 dibagi 180 itu 0,1 mol. Begitu juga dengan jumlah mol air. Tadi massa air itu 82 gram, sedangkan Mr air itu 18. Sehingga di sini diperoleh jumlah mol air itu 4,55 mol.
Nah, data ini bisa kita gunakan untuk mencari berapa fraksi mol dari pelarutnya. Nah, fraksi mol pelarut sama dengan jumlah mol pelarut dibagi dengan jumlah mol pelarut ditambah dengan jumlah mol terlarutnya. Sehingga di sini N-nya air dibagi dengan N air ditambah dengan N dari glukosa. Diperolehlah fraksi molnya 0,978. Nah, dari sini baru kita masukkan ke dalam rumus penentuan tekanan uap larutan. Ya, kita masukkan datanya, fraksi molnya 0,978 dikali dengan tadi tekanan uap airnya 760 mmHg, sehingga tekanan uap larutan diperoleh 743,28 mmHg. Ya. Nah, jadi nanti diingat untuk bedanya dengan soal yang larutan elektrolit itu adalah pada penggunaan faktor Van Hoff-nya saja. Ya, jadi larutan elektrolitnya diionisasi dulu baru bisa menentukan berapa jumlah N, ya, sehingga kita bisa cari berapa I-nya. Ya. Oke, demikian pembahasan kita tentang penurunan tekanan uap, ya. Nah, di sini kalian sudah diberikan latihan soal, ya, untuk menguji sejauh mana kalian bisa memahami penjelasan yang tadi, ya. Coba nanti ini dikerjakan, ya. Kemudian tentu saja dengan proses penyelesaian untuk yang soal-soal hitungan, dan kemukakan alasan untuk soal yang berupa pernyataan, ya. Nah, di sini ada 10 soal, ya. Oke. Baik, terima kasih sudah menyimak pembahasan kita kali ini. Semoga kalian bisa paham dan tentu saja bermanfaat, ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.